Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solehah semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan sama Allah dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase C kelas 5 bab 1 dengan materi surat Al-Maun. Sebelum mulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Di sini, Bu Sofi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan yang pertama yaitu meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Jadi, peserta didik harus yakin dan percaya bahwa surat Al-Maun termasuk salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Jadi, anak-anak itu selalu terbiasa membaca surat Al-Maun baik di sekolah maupun di rumah. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu melafalkan surah Al-Maun dengan benar. Jadi, ketika membaca salah satunya surat Al-Maun harus melafalkan dengan baik dan benar sesuai tajwid dan makharijul hurufnya. Tujuan selanjutnya yaitu mengartikan surah Al-Maun dengan benar. Jadi, peserta didik diharapkan bisa mengartikan surat Al-Maun baik itu per kata maupun per ayat dan per kalimat. Tujuan selanjutnya yaitu menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Jadi, peserta didik mampu menjelaskan apa sih isi dari kandungan surat Al-Maun itu, menjelaskan tentang apa. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan selalu diberkahi oleh Allah. Tangannya tepuk buka, tangannya tepuk buka, dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dengan materi surat Al-Maun. Sebelum memulai pembelajaran, coba Bu Sohi pengen tanya, anak-anak sudahkah mengenal tentang surat Al-Maun? Surah Al-Maun termasuk salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Surat Al-Maun termasuk juz ke-30. Surah Al-Maun ini artinya yaitu barang yang berguna. Surah Al-Maun merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu
Jumlahnya ada 114 surat. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Karena apa termasuk golongan surat Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sebelum kita belajar materi lebih jauh lagi, mari kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Setelah kita tadi membaca surat Al-Ma'un bersama-sama, sekarang kita belajar tentang isi kandungan surat Al-Ma'un. Apa sih isi kandungan surat Al-Ma'un itu? Kenal makna atau arti surat Al-Ma'un ayat per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Itulah arti dari surat Al-Ma'un. Sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Ma'un. Tadi anak-anak sudah membaca bersama-sama dan mengetahui arti dari surat Al-Ma'un. Sekarang kita mengetahui apa sih isi dari kandungan surat Al-Ma'un itu. Al-Ma'un itu berisi tentang ciri-ciri pendusta agama. Yang pertama yaitu menghardik anak yatim. Jadi kita tidak diperbolehkan menghardik anak yatim, baik itu kita membuli atau memukul atau mengambil haknya. Yang kedua, enggan menolong orang miskin, tidak mau menolong orang miskin. Yang ketiga yaitu lalai dalam sholatnya. Ketika sholat, sudah masuk waktunya, tapi diundur-undur dalam bahasa Jawanya. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un yaitu ciri-ciri pendusta agama selanjutnya yaitu riya dalam beramal. Jadi ketika beramal tidak mempunyai rasa ikhlas dalam dirinya. Ketika beramal ingin dipuji oleh seseorang. Selanjutnya yaitu enggan menolong dengan barang yang berguna. Tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Sekarang hikmah Quran surah Al-Ma'un. Yang pertama yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim. Kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim karena mereka telah ditinggalkan oleh salah satu orang tua mereka. Karena apa? Kita mencintai anak yatim agar kita tidak tergolong orang yang mendustakan agama. Hikmah Quran surah Al-Ma'un yang kedua yaitu menunaikan sholat tepat waktu. Jadi ketika sudah waktunya sholat, kita harus segera sholat. Karena apa?
Sholat yang paling baik itu, yang paling utama itu sholat tepat waktu. Hikmah Quran Surah Al-Ma'un yang kedua yaitu menunaikan sholat tepat. Hikmah Quran Surah Al-Ma'un yang ketiga yaitu menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Kita harus mau berbagi kepada orang yang tidak mampu. Hikmah Quran Surah Al-Ma'un yang ketiga yaitu menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Hikmah selanjutnya kita mempelajari tentang surat Al-Ma'un yaitu hindari perbuatan riya, ikhlas dalam beramal. Jadi, tanamkan dalam diri kita ketika kita beramal harus mempunyai rasa ikhlas, tidak karena rasa riya atau ingin dipuji oleh seseorang. Hikmah selanjutnya kita mempelajari tentang surat Al-Ma'un yaitu hindari perbuatan riya, ikhlas. Hikmah selanjutnya yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Cukup sekian pembelajaran pada materi ini. Tadi kita sudah belajar bersama tentang surat Al-Ma'un, baik itu ayatnya, artinya, isi kandungannya, maupun hikmahnya. Diharapkan anak-anak bisa mengamalkannya, salah satunya dengan sholat tepat waktu, menyayangi anak yatim, tidak menghadiknya, dan mau membantu orang yang kesusahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.